Kemusi dan Abah itu tidak ada tandingan. Pak Haji Ahyadi disuruh Abah Anom. Kemana? Ke Abu Yarmin. Cuma Pak Haji itu dianggap salam doang. Iya, top salam doang. Jadi kalau ke Cilegon nanti mampir ke Cibuntu. Ke rumahnya Abu Ya. Kurang lebih seminggu baru ingat lagi tuh. Pak Haji itu. Berangkat ke Cibuntu, Abu Ya Armin sudah nungguin. Coba. Kapan janjinya? Sedangkan disuruhnya seminggu yang lalu. Datang. Memang Abah sudah siapin. Pak Yadi masih ada. Mungkin ajimah kan Bu Ya Armin mah tokoh toriko, mereka juga berijabah banyak. Udah. Itu ngomongnya Ki Armin begini depan Pak Yadi. Cep, Abah Anom umurnya sama Abah beda 40 tahun. Tuaan Abu Yar. Tapi tidak ada siapapun menandingi Abah Anom, Bapak. Itu kata Abu Yar. Yang lebih hebatnya lagi, Abah Anom apaleun euy. Lu ngerti enggak orang Jawa? Apaleun itu apa? Abah Anom tahu. Enggak lama Abu Ya Armin meninggal, Bapak. Makanya saya mah yakin benar Abah Anom itu. Yakin benar. Biarpun saya galak, mungkin di antara wakil saya paling bahasa ini saya apa ya? Beledak aja. Contoh pengalaman. Ada orang nantang saya Suryalaya. Saya bilang enggak lama. Yang ditantang bukan saya, yang ditantang di Abah Anom. Udah mati sekarang itu. Kenapa? Matinya masuk ke KW2. Kan datang ke Perum kan dia? Datang ke Perum itu. Minta maaf. Saya muliakan. Baca tawasul. Selang dari rumah 2 bulan. Innalillah. Yang kasih tahu mamautin Kiai. Si eta teh geus paeh ngen ka KW2. Tahu KW2? Nah ke sono. Itulah hebatnya perenan Abah. Kita disuruh adab begini di Surya. Ketika Anda begini ke saya, hakikatnya ke Abah. Tuh itu Bapak. Alladzi barang ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa naon age sarare sadidieuna. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Hadratus Syekh Ahmad sahibil wafa tajul arifin radhiyallahu an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Insinyur Haji Asep Jatnika berserta Bu Haji dan keluarga besar beliau. Kita doakan semoga senantiasa berkah, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, juga anak-anaknya jadikan anak yang bermanfaat, berguna bagi keluarganya, agamanya, bangsa dan negara. Para ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang saya hormati, saya doakan semoga kita sedang nunggu kematian ini sudah dibekelin gitu. Loh, kenapa ke judulnya mati? Tadi saya matinya mati zohir tadi. Kena baca doa alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana walihin nusyur. Ini kadang-kadang kita suka gak pernah dibaca ya guys. Hei, suka dibaca enggak? Yakin kagak? Gua tahu model lu. Nah, bangun tidur gisik-gisik ngambil rokok langsung nongkrong di kamar siapa? Gua. Nah, tasyakur bin nikmah, alhamdulillah, ini semua kehendak Allah. Kita harus yakin langkah kita diberangkatkan oleh Allah. Dalam hadis banyak keterangan, barang siapa melangkahkan kakinya untuk datang ke majelis taklim, langkahnya berpahala. Bila mana mati dalam mencari ilmu tadi, matinya husnul. Apalagi manakib, Bapak. Manakib itu barang langka. Manakib itu dulu barang kelas. Ini mah gak bakal kebagian lu. Pesantren kagak. Ya, pernah pesantren, paling ngelewat doang. Tapi ini kuasa luar biasa Pak, manakib ini. Saya tidak bosan-bosan mengulang-ulang, ada orang ingin berkah hidup, padahal dia kerjanya tukang nyikup. Tahu nyikup Bapak? Ngangkat pasir ke mobil truk. Gara-gara ketemu ajengan kiai pada waktu itu boro-boro mobil, motor aja kagak gablek Bapak. Selalu kalau mau pulang itu nungguin truk penuh diisi pasir. Nah, yang nyekup itu nanya, Pak Ajengan dari mana? Dari rumah si Adu. Habis ngapain? Baca manakib. Orang itu nanya lagi, manakib itu apa? Manakib itu meriwayatkan karomah Syekh Abdul Qadir. Orang itu ngomong, Pak Ajengan, kira-kira saya bisa enggak? Ya bisa aja, kalau kamu mau. Cuma saya emang nggak punya suguhan. Tahu suguhan? Susugu. Nggak punya makan, cuma punya tahu singkong lu? Nggak tahu, gua bebek lu. Singkong tahu nggak lu, apal nggak? Singkong. Udah. Berapa kali Pak Ajengan? Nah dulu makan pakai target Bapak. 7 Jumat. 7? Tapi gue usah pakai ain atau Jumat aja lah. Berhubung kiroin Ridwan Jumat, gak usah. Syukur gak usah. 7 malam Jumat. Udah pakai kalau siapa. Mulai Jumat pertama subuhannya kolak beres. Jumat kedua goreng udah ketahuan. Jumat ketiga combro. Jumat keempat misro. Jumat kelima getuk. Jumat ketujuh kan dari singkong. Timus. Ketujuh, 4 terakhir dikumpulin. Getuk, combro, misro, kolak, ketimus, kaya. Nah, makanya kata Abah, ini andaikan murid Abah cuma 10.000 Pak, udah kaya semua. Murid Abah itu jutaan Bapak. Jadi wayahnya aja. Ya, ketemu nasi, ketemu jajan itu alhamdulillah Bapak. Saya selalu nalkin, selalu nanya, pengen apa ditalkin? Pengen kaya? Bukan. Pengen apa? Pengen diampuni doh. Pengen masuk Bapak mau surga mau? Udah hafal namanya? Surga ada berapa? Ayo, hafalin. Gak hafal. Gua bingung lo ke Jakarta. Jakarta itu luas guys. Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Jakarta Selatan. Nah, sama pengen surga. Nah, dengan ditalkin zikir, jangan nyari surga, cari yang punya Allah. Nah, ini Bapak keuntungan. Ada lagi yang sinis Bapak, murid Abah mah nggak pernah ngaji, kerjanya zikir, khotaman, manakib, makan. Kok pingsan. Gak usah marah. Emang kita suruhnya begitu Bapak? Ya, betul gak itu?
Nah terakhir kan tahu aja. Robbi yasir lana nyatu tuh makan. Ini luar biasa Bapak. Tadi disampaikan oleh Pak Haji Asep, kejadian-kejadian jangan dipikirin. Ngapain dipikirin kepuyang-puyangan? Ya. Memang hebatnya Abah ini di situ Bapak. Ketika banyak orang gonjang-ganjing ke Suryalaya itu bukan masing balong, tambah. Lu nanya aja jangan sama Paulis, tanya sama gua. Wakil Talkin. Di mana wakil Talkin? Mau 10 orang kek, orang sepotong pengen gua talkin juga itu. Ini hebat Pak Abah ini. Bukan tambah merosot saingan, bukan saingan. Itu mah KW Bapak. Tahu KW? Lu tahu KW enggak? Hei, apa tuh KW Rojak? Ya gue juga gak tahu KW. Itu bahasa siapa gak tahu gua. KW Pak itu bukan musik kata sembarangan lu. Nah itu Bapak ya. Jadi inilah sedikit supaya pencerahan Bapak. Jadi manaqib ini bukan barang ya dibilang barang apa ya. Cuma datang gini-gini kemudian ini kelihatannya ini udah berkah Bapak. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan ayat yang saya baca tadi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu balasannya 10. Nyari pahala itu lebih gampang daripada membersihkan dosa Bapak. Ya. Gampang, cuma ngilangin pahala lebih mudah daripada ngilangin dosa. Pada 1 jadi 10. Nah dipelintir sama orang-orang sekarang yang ngajinya tipu sana tipu sini, urusan kelipat ganda itu bukan hanya di dunia, nanti di yaumil kiamah Bapak. Sama dengan sholat tahajud. Saya suruh nyampaikan kalau ada masalah bukan tahajud guys, hajat. Tahajud mah torikoh, bukan torikoh, harus tahajud itu. Ini salah paham kalau ada masalah tahajud itu kebloon gitu. Tahajud mah memang udah diperintah. Yang bodoh tahajud, yang pintar tahajud, yang kaya tahajud, yang miskin pun. Loh ini kalau masalah tahajud, maqamah mahmudah bukan di dunia. Mangkaning ibu di surga mah enak Bu, enak. Gak usah nyuci beras, gak usah pakai bedak, gak usah gosok gigi. Coba lo di dunia gosok seminggu lo pasir bersama lo kabur. Itu juga nempel di sini. Di surga mah gak ada, bersih semua Bapak. Termasuk bapak-bapak. Itu minum aja kelihatan, andek kelihatan bening Pak. Bening di surga mah. Pengen durian langsung cek, gak habis. Pengen ayam ada, pengen ngopi ada, semuanya ada, termasuk pengen ngerok ada di surga pengen ngerokok. Lah babi aja boleh Bapak, arak boleh, babi, bini aja 40 lu, ada di dunia 40, modar di dunia 40 malu 40 Pak. Tadi saya baca sholat maghrib tuh. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ini ada doa yang dibaca oleh Sayyid Abdul Qadir Tirakat. Wallahu khaliqul. Kalau pengen gede baca ayat ini, pengen kecil segede itu. Tapi lu gak mau yang kecil, pasti pengen yang gede lu. Ya betul. Ya. Ini yang gede pengen yang letik sih ya. Yang kecil yang gede, yang gede, pokoknya gede, ulah pikiran negatif sih ya. Dah, barang siapa mendawamkan surat ini, Bapak, surat apa itu? Al-Hasr, Bapak.
Dia akan nanti di yaumil jaza di surga, tapi sudah di surga rojak, bukan di neraka. Di neraka mah enggak ada bidadari, ada bidadara di surga mah itu. Di neraka mah itu. Ahli-ahli surga yang sebenarnya dia akan diberikan 40 kamar, 40 ranjang, 40 kasur. Kasurnya semua dari emas, empuk. Tiap kasur, tiap ranjang bidadari nyelentang, Bapak. Itu bidadari, masya Allah, gelis, gelis. Rojak punya 40. Nanya pakai gimana gilir, mati juga belum rojak dan gilir. Mati juga belum. Nah ini satu contoh Bapak. Apalagi la ilaha illallah. Andaikan ditimbang kalimat la ilallah dengan seluruh kebaikan yang ada di dunia, masih beratan kalimat la ilaha illallah. Apalagi kita Bapak dapatnya diijazahkan, ditalkinkan oleh seorang manusia, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, wali Bapak. Dalam kitab Duratin Nasihin Bapak, ada seorang manusia sudah diputus masuk neraka. Diputus masuk di dalam neraka Pak Haji Asep. Itu yang nyiksa bukan malaikat Malik, namanya Zabaniyah. Kenal Zabaniyah Rajak? Mau kenal gak? Mau kenal gak? Jangan. Zabaniyah itu dia nyiksa seluruh isi neraka oleh dia. Ada orang diputus masuk neraka, tapi cungar cengir Rajak. Orang mau disel cungar cengir, orang stres gitu ya. Di bawah, hei Zabaniyah, ada apa Lik? Kan gitu cesan Bapak. Sini Zaban, ini ada makanan lu. Coba dibisikin, Lik. Mana orang itu? Mau dimasuk ke neraka cungar cengir. Ntar di dalam mau siksa lu. Kata malaikat siapa? Dimasukkan ke dalam neraka, tidak hancur Bapak orang itu. Menurut riwayat Bapak, 100 tahun melayang-layang udah hancur. Ini mah enggak, cungar cengir itu. Udah, sini lo, siapa namanya? Sirojudin. Anggap gua aja, jangan lu terlalu marah sama gua lagi. Sini Din. Ya siap. Lu kenal gua? Enggak. Nih Zabaniyah. Siapapun orang yang masuk neraka gua siksa. Gua punya alat siksa 3 Bapak. Apa ini? 1 siksa dari mata, 1 siksa dari lidah, 1 siksa dari tangan. Jangan jawab, cuma senyum aja Pak, senyum aja. Malaikat Zabaniyah kan jengkel Bapak. Babi lu. Orang ketemu gua pada kabur, lu mas cungar cengir aja. Nah, siap? Enggak kejawab cengir. Dia hadap dengan mata kias. Apa yang terjadi Pak? La ilaha illallah. Dingin Bapak. Kaget Zabaniyah. Anyir. Kaget. Bayangin kamu Pak. Masih pakai lidah gua nih. Lidahnya dia itu Pak, itu dari masih ke maghrib sampai Pak, riwayat itu panasnya bukan main. Mau nyobain, dihantam sama lidah, yes, la ilaha illallah, dingin tuh lidah. Andaikan di dunia dibikin es mambok gitu, ngelintir Pak lidah itu. Udah mulai, waduh, ini orang apa setan? Dia ngomong sendiri tuh malaikat Zabaniyah. Yang terakhir, dia gunakan kuku untuk menyiksa orang tarikus sholah. Bukan dalam tiup tabil gopilin Bapak. Dalam tiup gopilin ada namanya malaikat Sujaul Akro. Kukunya dari nuhas tembaga dari neraka jahanam. Dipanaskan ribuan tahun untuk menyiksa orang di neraka. Dihantam oleh kukunya. Kukunya milai Pak Haji itu. Milai. La ilaha illallah. Kaget dia. Lek. Manggil malaikat. Siapa itu? Zabaniyah. Malaikat kaget. Baru kali ini dengar Zabaniyah gegerohan Bapak. Lek. Malaikat Malik bingung. Ada apa Zaban? Tolongin gua Lek. Boleh. Naik. Kalau manusia kan begitu Bapak. Ada apa? Dikasih minum kalau manusia mah ya. Minum pegang dadanya. Sadar, ada apa? Aduh Lik, baru kali ini gua nih nyiksa orang. Kan lu tahu, gue tahu Zaban. Lu punya kekuatan
Gimana? Dengan lidah gak mempan, dengan mata gak mempan, dengan tangan. Emang kenapa? Setiap dihatam, la ilaha illallah. Jangan aneh Bapak. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku. Maka barang siapa masuk dalam bentengku, jangankan di surga, di neraka pun. Yang ini contoh dalam kitab Durratun Nasihin Bapak. Kita beruntung Bapak. Makanya kita udah jangan tadi, udah jalanin aja lah. Zikir jalan, khotaman jalan, manakib, nyari duit. Tapi lo kalau duit gue babak lo. Jalatif, modar gak bakal turun beras dari langit. Jalatif jalan ngajar, khotaman jalan, dagang. Nah ini Bapak. Nah ini malu ke santri dulu. Barang siapa yang baca Nur buat 100 kali, nanam kunyit dari emas. Kunyitnya bukan satu gendel, 1 hek. 1 hek. Udah panen dibawa ke pasar Cilen, ditim, yo beliin duitnya beliin. Tah itu. Lu masih percaya sama penggandaan uang? Mau dikasih ilmu penggandaan uang? Mau nggak? Sini. Nih, gua atraksi nih. Ini berapa nih? Ini salak bukan nih? Lu bilang bukan salak, gua timpain lu. Ini salak. 1 apa 2? Pengen 2? Ada berapa? Ada berapa itu? Lepasin lagi. Berapa lagi? Lah itu Bapak. Ini zaman now. Udah zikir kata apa? Zikir jangan banyak. Jalani aja. Orang ditalkin itu saya katakan tadi, mereka itu dapat hidayah, dipilih oleh Allah Bapak. Mudah-mudahan masuk dalam hadis Nabi 70.000, 70.000. Bukan kena ilmuannya Bapak. Kita mah jujur Pak, maaf punten aja punteninya. Jangankan antum kiai aja belum tentu. Ya gimana masuk surga? Allahu Akbar. Bulan Rajab panggilan beberapa tempat. Iya karena abudu wa iya karena sendiri. Bayaran mobil belum dibayar. Kata begitu Bapak. Dengan zikir Bapak, ilahi antamak waridoka atini. Nah ini senjata pamungkas. Kiai mana, ahli hikmah mana yang gak baca ilahi anta maksudi? Cuma mereka anta maksudi gak sampai mahabbataka. Tidak wa marifat. Cuma ilahi anta maksudi. Mudah-mudahan besok tamu banyak. Gitu Bapak. Kita mah bukan itu. Karena kita di dunia lakbun walahwun Bapak. Fa'aina tashabun. Kalau Bapak sering ke Suralaya, itu di masjid di Nagreg, gede tulisannya di pintu gerbang. Fa'aina tashabun. Cek bahasa kita, hai antum terharum kemana? Ada bahasa pulang ke rumah, balik ke Suralaya. Apa artinya? Zikir Bapak. Bukan duduk-duduk langsung ke Suralaya. On siap. Pulang ke rumah, balik ke Suryalaya. Kenapa? Jangan lihat Suryalayanya. Di Suryalaya ada seorang manusia, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fattabi'u. Beliau tahu, dia itu tahu, sesungguhnya tahu. Itulah mursyid, ikuti Bapak. Ini udah jelas Bapak. Kiai mah banyak. Kiai mah banyak, makanya banyak orang pengen. Cuma abah mah ahlaknya soleh Bapak, soleh. Mangga wae. Upami tiasa mah itu abah anom Bapak. Mangga wae. Ayang di manggaan merasa wow. Cuma anehnya kok mursyid gak bohong melulu. Bingung aing mah. Mursyid gak bohong. Dan saya mah kan tahu percis Bapak kalau saya cerita mah. Nah ini tadi Abah Anom itu tidak pernah saya kenal Abah Anom ketemu 2002 tidak pernah dengan Abah membanggakan diri, gak pernah itu. Beliau mah santun, yang miskin jadi senang, yang senang tambah. Ketika ada panitia gebyar dangdut Bapak, gebyar dari Tasikmalaya datang ke Suryalaya mau ketemu Abah Anom. Sama pengawal itu diusir, ngapain maneh datang ke Suryalaya? Gebyar dang. Apa Abah dengar? Panggil gerokeun ka dieu keun, tah masuk. Suruh masuk, dikasih makan Bapak. Dikasih Udah dikasih makan, ditanya, ada apa Cep?
Abah nyunkeun doanya, kami ini panitia gebiar dangdut. Mau contoh tiket, tuh tiket masuk itu 10.000 dibeli oleh Abah Bapak. Apa jawab Abah? Mereka jauh-jauh datang pakai ongkos Bapak. Dikasih makan, besok paginya beres acara ditalkin Bapak. Tuh mursid. Coba kalau kayak sekarang, lu setan lu. Ketahuan gua kiai. Sekarang mah musik haram. Ya, ada yang anti speaker banyak Pak. Ada sekarang. Ya dengerin dangdut haram, nonton film haram. Nah ini ya, mursyid mah Bapak. Yang penting jangan lupa hatimu kepada Allah. Inilah Bapak ya. Dari penghutan kita ini bersyukur ya kita mendapatkan seorang manusia yang mendapat titah dari Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Abah ini al ulama warasatul am. Dalam kitab Nasul Ibad hadis pertama Bapak. Saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Bakal datang suatu masa manusia menjauh dari ulama dan fuqaha. Siapa ulama di situ? Ahli thariqah. Fuqaha, makanya di Abah ada 2 season, khidmat amaliyah, khidmat ilmiah. Nah, di ilmiah ini ya minimal nyentil-nyentil tentang hukum syariat Bapak. Ya, itu gunanya. Kalau amaliyah itu namanya thariqah. Selama khidmat amaliyah jangan ngomeng. Jangan. Oh, ngomong apa ngomeng sih? Ngomong. Tidak boleh nyender. Hakikat nyender di sini adalah bukan zahir kita, tapi hati kita ingat kemana. Nah, tetap badannya jangan nyender, kemudian hatinya juga nyender selain Allah. Ini luar biasa. Tidak boleh ngomong, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Luka. Nah gitu. Ada yang tidur, ada yang ngaca ya ada, nggak apa-apa sih. Kata Abah, bila mana ketika manakibat dia tidak paham, tidak paham, orang itu dapat karomah manakib. Dan ketika dibaca manqobah Syekh Abdul Qadir hadir. Nah, tapi jangan lihat Pak Abdul Qadir yang jelas. Sekelas Syekh Abdul Qadir itu. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Jadi saya katakan tadi bahwa kebaikan dicari lebih mudah. Bapak sodako pala 10 bukan di nanti jual jasa, tapi melebur kebaikan lebih sulit, lebih gampang daripada melebur kejahatan. Bahkan malaikat raqib berdoa aja biar penuh Bapak. Malaikat atid berdoa aja biar kosong. Tapi aneh, yang minta catatannya kosong, isinya penuh. Kata si atid, ke gua lagi. Ada orang dicontoh sampai kiai ngontor begini, dia habis ngaji tafsir Jalalain Bapak. Pas dia pulang dulu kan di kampung rumahnya bilik Bapak. Rumahnya bilik itu kalau ada lampu kelihatan kan dari luar? Kelihatan. Nah gitu. Ini cerita kiai pasti benarnya itu. Habis dari maghrib berjamaah Isya dia ngaji sampai jam 12. Pas pulang habis palanya gara-gara ngintip orang tid. Lu dulu pernah ngintip apa dulu itu? Dan sekarang nggak bisa pakai tembok modar naik di tembok. Dulu makan bilik Pak, pakai lampu. Lu baru ketawa nggak mudeng ya? Dia habis ngaji, ini kan cerita pahala. Dia pahala aja udah nggak kehitung Bapak. Pulang ngaji, lihat lampu kamar nyala. Nah, berkat kan pada bolong tuh. Pas bolong dia lihat, lumayan dilamain begini. Ada orang main kuda-kuda, habis semua Bapak. Nah, melebur dosa itu belum pernah dia tobati Bapak. Nah, dengan metode talqin zikir ini Bapak, diterasa tidak terasa, kecil maupun besar, dosa yang pernah kita lakukan dengan ditalqin zikir seperti bayi baru lahir Bapak. Itu Ki Uci sedang membahas ini. Beliau mengadakan pengajian Sirul Asrar itu setiap malam Selasa Bapak. Dia yang ngaji Sirul Asrar itu orang-orang yang kelas menengah ke atas, bukan kaya, santri lah gitu. Yang ngaji umum hari Minggu. Nah ada satu kiai nanya ke Abuya,
pembahasan kitab Sirul Asrar ini luar biasa. Bagaimana kami pengen mendapatkannya? Yang dibilang haji syariat, haji torikoh, zakat syariat, zakat torikoh, sholat syariat, sholat torikoh. Dan Buya mengatakan siapapun orangnya jago ngaji apapun, kalau tidak ditalkin termasuk orang-orang berdosa. Nah, rombongan itu minta ke Buya Uci. Apa jawab ke Uci? Saya mah tidak bisa. Coba Uci kan bahasanya aing. Nah, emang tak ramah aing, tapi lain marah sih lain. Aing mah tuh bisa talkin mah gitu. Tapi kalau yang lain siap. Kalau kamu pengen ditalkin, cari di Tangerang namanya Kiai Siroj. Kiai ini nyata Bapak. Waktu itu pakai sering ke Azenia Bapak. Sering ke Azenia. Ya. Nalkin habis asar, malam juga manakib nalkin ya. 3 tahun yang lalu ya. Nah, orang itu ketemu. Kena dia dipesan Buya Uci nyari Kiai Siroj. Di Sukabumi mah semua manggilnya Abah Siroj. Ada orang Tanjung Priuk manggilnya Pak Kiai. Nah, orang itu dengar. Nanya ke si Ang, kenal sama Ang? Kenal gak? Kenal kan? Ang, emang Ki Siroj itu Abah Siroj. Naon ji? Haji diamanatan ku Buya Uci. Kalau ingin belajar zikir mah talkin mah siaran Kiai Siroj. Lah Ki Siroj ini Abah Siroj ini kena Kiai mah ada gengsi, tahu gengsi? Ya, kedua gua aja udah capek. Asar nalkin, habis manakib nalkin. Gak gua tinggal ngerokoknya doang dari pagi dari sore nggak ngerokok gua. Nah udah Ji ke rumah aja. Datang Pak dari Rangkas Bitung gitu, dari Gajruk, bawa 2 mobil APP. Mobil, tahu kan rojak mobil APP? Ya. Enggak tahu mobil, gue teken juga loh. 2 mobil, yang satu penumpangnya 6 orang, yang satu penumpangnya kelapa. Sama pete. Itu Bapak, Masya Allah itu kelapa. Berapa? 400. Tuh Pak Haji Tugimin tuh kan yang makanin kelapa tuh. Emang gua mau jualan kelapa? Itu kelapa kalau daungan mending Ji. Kelapa udah ker. Kadikulan mah kelapa itu jatuh sendiri Bapak. Udah pada kering, yang dikupasnya pakai golok itu susah. Nah gitu. Nah, sama pete 200. Datang udah. Abah, pengen ditalkin. Bukan Kiai lagi manggilnya. Abah, pengen ditalkin. Ya udah. Nah itu udah cerita dia. Artinya wakil talkin itu tidak usah orang pintar, yang penting yang ngangkatnya orang ngerti nggak? Wakil talkin itu gak usah Kia, yang penting yang ngangkatnya biang. Nah seperti ente harus bangga. Wakil talkin atau tidak semua kiai, kena yang ngangkatnya pengersa Abah. Iwan yang ngangkatnya pengersa Abah. Awas Bapak. Di torikoh lain mah lihat posisi Anda. Makanya ada bahasa puasanya. Kalau rojak puasanya 2 tahun, Hendi 5 tahun. Nah ini 10 tahun. Belum tentu lulus Bapak. Nah ini ya satu gambaran bahwa Kemusi dan Abah itu tidak ada tandingan. Tadi Pak Haji cerita masalah Pak Haryadi. Pak Haryadinya masih ada. Silahkan ditanya. Ya. Janji sama gua, kalau benar omongan gua, lu bayar sama gua. Kalau gua bohong, gua yang bayar. Pak Haji Ahyadi disuruh Abah Anom. Kemana? Ke Buya Armin. Cuma Pak Haryadi itu dianggap salam doang. Iya, tahu salam doang. Jadi kalau ke Cilonggon nanti mampir ke Cibuntu, ke rumahnya Buya. Kurang lebih seminggu baru ingat lagi tuh. Pak Haryadi itu. Berangkat ke Cibuntu, Buya Armin sudah nungguin. Coba, kapan janjinya? Sedangkan disuruhnya seminggu yang lalu. Datang. Memang Abah sudah siapin. Pak Haryadi masih ada. Mungkin ajimah. Kan Buya Armin mah tokoh toriko, mereka juga muridnya banyak. Udah. Itu ngomongnya Ki Armin begini depan Pak Haryadi. Cep,
Abah Anom umurnya sama Abah beda 40 tahun. Tuaan Abu Ya'ar. Tapi tidak ada siapapun menandingi Abah Anom, Bapak. Itu kata Abu Ya'ar. Yang lebih hebatnya lagi, Abah Anom apaleun euy. Lu ngerti nggak orang Jawa? Apaleun itu apa? Abah Anom tahu. Nggak lama Abu Ya'ar Armin meninggal, Bapak. Itu. Pak Hayadi masih hidup orangnya. Tadi cerita. Nah, kita bangga yang membesarkan Abah Anom itu, Abah hebat tuh bukan muridnya, bukan yang KW3, yang bikin viral murid-murid melebihi gurunya. Murid, wow, kalau pengen kaya datang ke, pengen takut corona datang ke. Nah ini emang propaganda kayak iklan, Bapak, iklan sabun. Kalau hilang buduk pakai sabun, sabunnya 2 ton, bebesin ke badan lu. Nah ini kejadian lagi, bapaknya Ustadz Aman, Kirosan, Bapak. Itu cerita lucu tapi nyata. Kirosan itu ahli hikmah, Bapak. Beliau itu tamunya tidak pernah kurang 100 orang. Setelah diangkat wakil talqin, muridnya, tamunya sedikit. Ya, adalah 10-20 orang gitu ya. Uminya ngomong, Abi, pan Abi diangkat Abah ada wakil talqin, bukan tambah banyak, malah sepi. Makanya jangan aneh, Bapak. Adam keluar dari surga gara-gara siapa? Gara-gara, tahu nggak awewe head dari mana tuh sebabnya? Ini namanya apa? Biar keluar dikit ya. Gara-gara ada ini, Adam makan bakuli nyangkut di sini, keluar jakun. Siti Hawa mah baru makan getahnya jadi head. Lu mau bikin head apa jakun? Dari lelaki lo. Hei. Ini jakun gara-gara Nabi Adam makan buah nyang keluar. Nah, Siti Hawa mah baru makan, bukan itu getahnya jadi head. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya Kirosan itu kembali lagi, Bapak, kena permintaan istri. Ketika banyak tamu sakit, Pangarsa Aang disuruh oleh Abah Anom Ang jemput Kirosan. Dikira jemput itu mau dibawa ke surya, didoakan meninggal. Itu sekelas Abah Anom, Bapak. Abah Anom tahu nih kita nih bakal mati, tahu. Lu tahu nggak? Hei, yang penting Haji Jumena umur mah jangan 1000 tahun. Kalau 1000 tahun repot. Yang lain udah mati, dia mati sendiri. Mati, mandiin sendiri, bungkus, nyolatin, gali kubur, ngurugin. Nah, jadi ini sengaja Baber keyakinan. Karena sekarang banyak orang tadi katakan ada badal talqin lah, ada inilah. Udah istiqomah. Kehebatan Abah tidak ada keraguan lagi, Bapak. Pada saya berulang-ulang gitu. Makanya saya selalu menceritakan apa? Riwayat dalam Banten yang menghebatkan Abah Anom itu bukan muridnya. Tokoh ulama besar di Cibuntu, Abu Ya'ar, yang muridnya se-Jawa Barat paling banyak, Pak Abu Ya'ar itu. Paling banyak tuh. Di Amerika banyak. Nah ini Abu Ya'ar. Nah, Abu Hasan itu adalah kakek saya, Bapak. Tuh, buka lagi koko gua lagi aja ini. Nah, jadi Abu Ya'ar itu riwayatnya begini. Dia selalu membawa tas kakek saya. Kakek saya itu guru besar di Masjidil Haram, Bapak. Sombong dikit boleh kan ini? Ini bukan sombong sebetulnya, gue ceritain aja. Supaya murid Kisiron jangan sampai nggak tahu. Pernah nalukin orang-orang murid Abu Ya'ar Armin, saya tanya, kalau Anda ngejelekin Abah Anom karena punya guru Abu Ya'ar Armin, dasarnya apa? Gini. Saya tanya, kamu tahu nggak? Kiai tahu nggak aslinya Kibar? Abu Ya'ar Armin. Berarti Anda tidak kenal biar. Abu Ya'ar Armin itu Abu Hasan Armin. Hasan itu kakek saya. Ya, beliau wafatnya di Mekah. Jadi dia jadi ulama, doa gurunya, Bapak. Makanya Abu Hasan Armin lengkong tuh. Abu Hasan Armin Nah, nyambung. Kisirot diangkat wakil ulama dan Ki Armin pun menghormati Abah, Bapak. Dunia ini sempit, Bapak. Abah ke Ki Armin sendiri gua jejak dulu sama kakek saya di Mekah. Nah, sekarang mbah leluhur kita wilayah Banten Timur diangkat pahlawan
nasional. Beruntung Bapak. Beruntung. Andaikan tempat-tempat karomah sudah tidak ada, di Banten hilang, di Tangerang hilang, habis Bapak. Contoh Ki Asnawi di Caringin. Pinggir laut tidak pernah kerendam Bapak. Nah, contoh di BSD, kayak daerah mana yang nggak habis sama BSD? Cuma kampung gua doang nggak berarti. Lu pernah ke kampung gua belum? Udah belum? Udah ya. Nanti data lu gak data gua jejak lu nanti lu. Ya. Nah ini alhamdulillah Bapak. Yang hebat itu buat kita. Kita bersyukur di wilayah Tangerang ini ada manusia rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Makanya ketika saya diangkat wakil takin, saya terus terang khotaman aja belum hafal Bapak. Khotaman aja belum. Pertama saya nalkin ketika mau menakim di rumah. Ada telepon dari Cianjur, saya harus gadin ang, kena Asep dan itu belum diangkat wakil talkin. Waduh, gimana cara nalkin nih? Akhirnya SK dari Abah dibawa dengan almarhum Haji Derajat. Saya tinggalin Perum kena ada perintah dari Aang ganti nalkin di rumah Dr. Chandra, Direktur Rumah Sakit PMI Bogor. Waduh, berangkat itu di jalan penglihatan gimana gue cari nalkinnya. Ya, itu karomah Abah Anom Bapak. Saya yakin kalau ini memang karomah Abah Anom, saya harus bisa. Pas saya naik di atas Pak, itu perempuan semua Haji. Laki-laki cuma 6 orang, perempuan cantik-cantik lagi. Gua begini aja kan keren juga Pak. Dulu, sekarang mah gua berani sekarang. Mah dulu mah gua gini. Itulah lakonnya nih. Pertama nalkin ibu-ibu 130 orang di Bogor. Itu karomah Abah. Dilihat sampai sekarang ini gak pernah dibaca lagi. Makanya saya mah yakin benar Abah Anom itu. Yakin benar. Biarpun saya galak, mungkin di antara wakil saya paling bahasa ini saya apa ya, beledak aja. Contoh pengalaman, ada orang nantang saya Suryalaya. Saya bilang nggak lama, yang ditantang bukan saya, yang ditantang di Abah Anom. Udah mati sekarang itu. Kenapa? Mati aja masuk ke KW2. Kan datang ke Perum kan dia? Datang ke Perum itu. Minta maaf. Saya muliakan, baca tawasul. Selang dari rumah 2 bulan, innalillah. Yang kasih tahu mamautin kiai. Si eta teh geus paeh ngen ka KW2, tahu KW2. Nah ke sono. Itulah hebatnya perenan Abah. Kita disuruh adab begini-begini di Surya. Ketika Anda begini ke saya, hakikatnya ke Abah. Tuh itu Bapak. Ke Abah Anom bukan ke saya. Nah pernah pengalaman lagi nih. Biar habis subuh ya. Dengerin. Nah gua kodo nih. Nah ceritanya begini deket. Ada seorang janda. Dulunya tukang rias, mamanya Jana. Pak Jana apal? Ya apal ini. Ibu Maryam Allah maghfirlah. Ini cerita lucu. Ketika suruh tawajuh dia mah kagak. Gini aja nih. Ngeliatin gua. Kita mah begini aja, tuh terus begini. Dia mah melototin. Udah, ya udah beres kan nalkin mah. Besok pagi datang subuh-subuh. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiainya ayah Bu, ayah. Pengen ketemu. Udah, kita menjaga biasa aja Pak Jasep. Udah. Ngasih duit ya, 35.000. Balik. Dia orang kok pengen ketemu, gak ngomong apa-apa gitu. Besok pagi datang lagi naik beca. Lama-lama kan saya kesel juga Bapak. Segampang datang. Nah akhirnya Pak Jana ke rumah almarhum. Allah maghfirlahu. Pak Kiai hampurakeun bibi. Kunaon emang Jana? Mana teh bisa tidur. Saminggu ingat Pak Kiai bae. Anjir. Saminggu Bapak. Mbak Jana emang kenapa? Gini Pak Kiai, waktu Pak Kiai suruh tawajuh, dia emang enggak. Nggak gara itu Pak Kiai mana ngorah, suara ngeunah, jadi terngiang-ngiang katanya. Untuk ini Pak Jar, iya artinya apa buat kita? Jangan melototin. Pernah kejadian Anur pernah? Di Anur ini. Jadi orang yang punya kelebuan, suruh tawajuh melototin, buah mental Bapak. Karena ketika nalkin bukan Sirojudin yang nalkin itu Abah. Itu di musola. Seminggu si Rojak tiap subuh datang. Diberi foto nggak mau itu. Sampai Umi marah, sampai nyingsirikin dia. Menang. Berangkat naik di ngomelin bini.
Ya 65 tahun, kisirat kan baru 35, aing 35, masa udah ngadap 5? Kan gak boleh Bapak, berondong kayak sama nenek, itu makruh Bapak. Makruh. Keracunan. Nah itu satu contoh ya. Nah kenapa? Kita gerakan mursyid semua Bapak. Gerakan mursyid. Dan contoh-contoh tadi, inilah menguatkan bahwa kemursyidaan Abah belum pernah ada gantinya. Contoh, ini saya cepat cerita lagi. Muktamar NU. Muktamar hak voting to Ustadz Kapital 548 yang sah 547 Gus Yahya 337 Ki Agil Sirot 210 jumlahnya berapa? 54. Andaikan yang satu masuk Gus Yahya pasti jadinya 338. Apa yang terjadi Pak Jasep? Dia klaim yang 3 gambar insan kamil, ikan 3 Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Lemud, strip 38. Ini penguatan Bapak bahwa mursyid Abah belum ada gantinya dan ada 3, ada angka begitu tetap 37. Ini di NU Bapak. Lu gak pada mudeng, kapi aja nggak mudeng kemarin tuh. Kapi aja dia orang NU asing gak mudeng dia kaget. Iya Pak. Andaikan Gus Yahya 338 pasti rame di YouTube tuh. Angka 3 sama dengan gambar ikan 3. Yang satu Abah Sepuh, yang satu Abah Anom, yang satu Kelemud. Abah Lemud aja, jangan ngomong-ngomong gua mah. Strip dia. Tapi apa jadinya? Allah tidak meridoi. Gus Yahya dapat 3. Gua punya motor baru Bapak, serinya 37 lagi. Gua nyombong dikit boleh ya. Nah, motor gua serinya NMAX, nih. Belakangnya 3. Buyut gua ke 26 Ki Sirajudin, ke Mbah sekarang ke 11. 11 sampai 26 berapa? Nah, rumah buyut gua yang jadi cagar budaya nomornya 3. Lu nggak percaya malam ini berangkat ke Lengkong, ayo sama gua. Kalau gua bohong, gua bayar. Kalau gua menang, lu bayar sama gua. Ini semua berkebetulan, Bapak. Rumah buyut saya itu 200 tahun. Sekarang itu jadi cagar budaya. Ada pelangnya, Bapak. Mengganti genteng tidak boleh tanpa izin. Siapa yang merusak rumah yang sudah jadi cagar budaya? Didenda 500. Itu nomor rumahnya 3. Gua yakin banget lah. Bukan karena saya juri yakin-yakin, bukan. Saya selalu mengeksiskan Abah Anom 37 tidak pernah nambah, tetap angka 3. Ya ya. Nah, ditafakuri ya. Tafakur satin khair min alfasar. Ditafakuri angka-angka kemarin NU lebih hebat daripada ibadah 1000 tahun, Bapak. Iya ya. Kok masa Kiai milih salah sih? Aneh kan? Harus saya yang rusak itu 10. Ini yang nggak kepake cuma ini viral, Bapak, sedunia tahu. Hasilnya 33. Berarti angka 3 Abah Sepuh, Abah Anom. Tidak ada angka-angka ke sana itu. Kawet semua Bapak, awas. Nah, saya informasikan, ini masukan saya di saksi Pak Ketua udah tahu sebetulnya. Saya menyampaikan. Jadi sekarang itu silakan ikut Pak Hakim, jangan dikasih pekerjaan. Biar dia tobat. Pak Ketua udah tahu. Itulah kronologi perpanjangan tadi dengan akan adanya. Nah, kita sudah ada badal. Dan orang yang tadi ceritakan itu, dia termasuk donatur utama, Bapak. Mobilnya dikasihkan ke sana. Di Tangerang aja gua belum ada ngasih mobil ke gua ya. Dia Mas Deses kasih mobil. Karena dia cinta sama alam, dia tinggalkan mobilnya sana, Pak. Nah ini saya nanya. Indah Berugaan di tahun 2022. Saya telepon Pak Jasep lagi di saya bilang disambungin. Mungkin beliau juga kaget. Nah, awas hati-hati. Silakan datang Manakim, jangan dikasih pekerjaan. Ini Pak Roni, ya kewajiban yayasan itu. Nah, nanti aja tanya Pak Ketua aja. Pak Ketua tahu udah tahu semua. Tapi beliau sangat bijak dan menyampaikan kewajiban. Jangan jadi racun, jangan jadi duri, ya. Yang ngancurin Thariqah Abah bukan orang luar, orang dalam, Bapak. Itu yang Thariqah Pasus itu ditalkin, Pak, itu udah ditalkin semua itu. Ya, di Cikesal tuh. Ya alhamdulillah ini semua terbuka, Bapak.
kita masih diperjalankan. Awas hati-hati Bapak ya. Ini semua ya hati-hati, jangan lihat gayanya yang istiqomahnya Bapak. Demi Allah dan Rasul saya tidak membenci jasadnya, tidak benci jenisnya, saya benci kelakuannya. Ini udah dibuktikan Bapak ya. Dan beliau ngumpul kemarin, nah itu orangnya ya. Dia udah berani. Memang udah lama saya incar itu. Udah lama. Dulu ke Jangan Gaos, udah mata-mata datang ke Ezenia, saya udah paham itu. Dia mengklaim bahwa Azadia tidak ada suaranya. Beliau yang masukkan ke Jangan Gaos Pak. Makanya dia ketemu Pak Kiai pasti lari. Yang memoto-moto dos Azadia tidak ada orangnya, dia dibawa ke sana. Tuh. Nah ini ya. Berarti ini harus jelas Bapak. Kita udah banyak urusan ya. Awas, tidak boleh membenci. Silakan dia datang tapi jangan dikasih tugas gitu aja. Ini udah sampai ke Serang Bapak. Kasakusuk bermain ke Serang. Nah ini. Ya. Dan orangnya datang malam-malam ke Lengkong datang laporan itu. Dan kemudian saya sambungkan dengan beliau. Nah beliau berkumpul dengan Pak Yadi. Bentuk di Serang, bentuk Cilegon. Ya. Di Tangerang kondusif, karena ada wakil tarkinya galak. Gua bebek lu Tangerang malu. Bager, aing mah bager kasihan. Ya, anu gak ganggu yang dibelaan, bager aing mah. Lamun teu bager aing mau jadi panitia hall 5 kali sih. 5 kali aing mah teh hall Bapak. Nah, sekarang panitia hall yang ke-6. Itulah Bapak sekalian, ini mah buat ya ngobrol lah. Ya, makan udah, bareng makan apa kue-kuean udah, kopi udah, itu kue sampai habis gue gak disisain. Ya, ini bahagia saya Pak. Terima kasih banyak. Ini semuanya kan saya mohon maaf ya. Artinya apa? Memang kesibukan Bapak. Makanya saya di Bogor, saya tolong diagendakan. Gara-gara kemarin tidak ada wakil talqin, termasuk di tiket center. Baitul Aqsa minta, BI minta. Dan kalau gua kasih Abdul Qadir, gua bisa kali ya. Alhamdulillah udah kasih kabar tuh. Jadi Sirajudin di Yayasan Bogor setahun 4 kali. Nah di Tangerang juga bikin, jangan terlalu banyak. Usus Pulau Jawa aja lah. Ngapain orang Kalimantan segala? Bukan gak boleh, silakan datang, tapi jangan diundang. Tawapi kisuran itu aja ya. Lah. Kemarin telepon pakai ngapain datang ke rumah gua, saya omelin. Pengalaman ada orang Sukabumi datang ke Suralaya Bapak. Diusir sama abah itu. Di Sukabumi talqin, garoblok, tolong, habis itu. Kira di Sukabumi ada wakil TNI Ki Muksin. Nah, sama dengan ngapain jauh-jauh guys? Yang nalkin itu bukan Sirajudin, bukan Atorin, bukan Safrullah. Yang nalkin itu apa? Kelebihannya apa? Ada itu tadi. Nah ini satu contoh Pak. Ini buat kita semua Pak. Kita udah ke depan nih. Langkah kita sebentar lagi kita mati Bapak. Ya. Mungkin